Perintah Kaisar Naga. Bab 571 sampai dengan 580. Audiobook, novel silat. Episode 58. Tentu saja, Joseph Zhou tahu bahwa piring gosip itu diukir dari sepotong kayu busuk, dan meskipun Guru He tidak mengerti, apa yang disebut pengaktifan lingkaran sihir tadi hanyalah bahwa Guru He menggunakan metodenya sendiri untuk membuat semua orang keliru mengira bahwa lingkaran sihir piring gosip telah diaktifkan. Teman kecil ini, kamu bahkan tidak percaya pada mata orang tua ini? Barnett Yuan, yang sudah lama tidak berbicara. Sebagai ahli Feng Shui nomor 1 di Hong Kong dan Cina, kata-kata Barnett Yuan tentu saja sangat didengar, bahkan Guru He sangat menghormati orang ini. Aku hanya mempercayai mataku. Dev tersenyum dingin. Ya, hari ini aku akan meyakinkanmu dan membiarkanmu melihat apakah piring gosip ini adalah kayu busuk. Tuan Yuan berkata, mengambil piring gosip, dan kemudian menggerakkan sihir dengan satu tangan. Pada saat ini, sebuah visi tiba-tiba muncul di piring gosip yang dapat dilihat semua orang. Saya melihat susunan gosip terpantul di piring gosip, dan susunan gosip melintas. Memindahkan cahaya keemasan, terus berputar. Hiya! Master Yuan berteriak, dan melihat bahwa formasi gosip tiba-tiba meledak, dan kemudian sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya membentuk mantra. Mata orang dengan cahaya keemasan terang tidak bisa dibuka, dan seluruh ruangan seperti negeri dongeng. Namun segera, cahaya keemasan menghilang, dan piring gosip kembali ke bentuk aslinya. Tetapi pada saat ini, semua orang terengah-engah, menatap piring gosip, mata mereka akan keluar, dan semua orang tidak percaya. Tuan Yuan tidak buruk karena menjadi ahli Feng Shui nomor 1 di Cina dan Hong Kong. Saya malu. Guru He berkata dengan iri dan hormat di matanya. Alat sihir seperti itu adalah hal yang sangat bagus. Jika bukan karena Tuan Yuan, hal baik semacam ini akan terkubur dari kita. Aku belum pernah melihat senjata ajaib yang begitu kuat. Aku melihatnya hari ini, bahkan jika aku bangkrut, aku harus membelinya. Untuk sementara, semua orang membicarakannya, satu persatu bersiap untuk mengambil tindakan, tidak peduli berapa biayanya, mereka harus mendapatkan piring gosip ini. Richard Bai telah memanggil keluarganya untuk menyiapkan lebih banyak dana, karena dia tahu bahwa persaingan untuk sementara waktu akan sangat sengit. Ketika semua orang melihat ini, mereka juga menelepon untuk mengumpulkan uang. Tampaknya persaingan untuk sementara waktu akan sangat kejam. Joseph Zhou mengikuti Barnett Yuan untuk saling memandang dan tersenyum, dan hatinya sudah mekar dengan sukacita. Apakah kamu masih mengatakan bahwa piring gosip ini hanya sepotong kayu busuk? Barnett Yuan menatap Dev dengan ekspresi mengejek dan bertanya. Ketika Barnett Yuan bertanya, semua orang memandang Dev dengan jijik di wajah mereka. Seorang anak berbulu tahu apa? Dia buta, dan menganggap dirinya sendiri sebagai tamu. Di depan begitu banyak tuan, dia berani menggunakan kapak dan memprovokasi Tuan Yuan. Dia benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Jika saya adalah Tuan Yuan, saya akan menamparnya sampai mati sejak lama. Aku benar-benar tidak tahu dari mana orang ini berasal. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya, dan dia berani datang ke Kyoto untuk menunjukkan kebodohannya. Semua orang mengejek, bahkan keluarga Bai terlibat, yang membuat wajah Richard Bai jelek. Di sisi lain, Dev tampak acuh tak acuh. Nak, apa yang Tuan Yuan tanyakan padamu, apakah kamu bodoh? Jika kamu dengan patuh mengakui kekalahan dan menyerahkan 2 miliar, kami tidak akan mengejarmu. Simpson Kin memandang Dev dan berkata sambil mencibir. Kayu busuk adalah kayu busuk. Tidak peduli seberapa tinggi tekniknya, itu tidak berguna. Itu tidak dapat mengubah fakta bahwa ini hanya sepotong kayu busuk. Dev berkata dengan ringan. Melihat Dev berani mengatakannya, semua orang tercengang, bahkan Richard Bai terkejut, dan buru-buru berbisik, Tuan Chen, jangan katakan lagi. Meskipun Richard Bai tahu bahwa Dev adalah seorang kultivator, dia tidak memiliki kemampuan untuk melihat Dev dengan matanya sendiri. Tetapi apa perbedaan antara kemampuan yang baru saja ditunjukkan oleh Guru Yuan, dan metode abadi, dia tidak berpikir bahwa kemampuan Dev bisa lebih tinggi dari Master Yuan. Belum lagi Barnett Yuan, bahkan jika itu adalah Tuan He, Dev mungkin tidak dapat membandingkannya. Bagaimanapun, Dev masih muda.
Anda harus tahu bahwa apakah itu seniman bela diri, penyihir, atau kultivator, perlu waktu untuk mengasahnya. Wah, apakah kamu buta? Saya baru saja mengaktifkan formasi di piring gosip ini. Tidakkah kamu melihatnya? Beraninya kamu mengatakan itu hanya sepotong kayu busuk. Barnett Yuan menatap Dev dengan dingin. Bagaimana mungkin ahli Feng Shui nomor 1 yang bermartabat di Cina dan Hong Kong mentolerir provokasi berulang dari seorang anak kecil berbulu? Joseph Zhou juga menatap Dev dengan wajah tidak senang. Jika bukan karena Dev ini, sekarang piring gosipnya telah ditawar oleh semua orang dengan harga tinggi, dan sekarang orang ini membuat masalah. Wah, kamu benar-benar berani, bahkan Tuan Yuan berani bertanya, apakah kamu tahu seberapa mampu Tuan Yuan? Kemudian Guru He memandang Dev dan berkata sambil mencibir. Tuan He ini akan menginjak Dev untuk menjilat Barnett Yuan. Teknik yang ditunjukkan Barnett Yuan barusan sudah cukup bagi tuan lain untuk memberi penghormatan. Dev tersenyum dingin, karena aku tidak buta, aku tidak akan tertipu olehmu. Yang disebut pembukaan lingkaran sihir barusan hanya mengandalkan beberapa teknikmu sendiri untuk menipu semua orang. Hanya tipuan mata di mana lingkaran sihir di piring gosip, apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada yang bisa melihatnya? Kata-kata Dev menghantam titik sakit Master He dan Barnett Yuan sekaligus. Keduanya benar-benar menggunakan teknik sihir mereka sendiri, dan mereka tidak mengaktifkan lingkaran sihir apapun, tetapi keterampilan sihir Barnett Yuan sangat cemerlang sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Adapun Guru He, beberapa orang telah melihatnya, dan tidak ada pernyataan yang jelas. Setidaknya Barnett Yuan tahu bahwa Tuan He berbohong, tetapi ini bermanfaat baginya. Mengapa dia harus mengekspos Guru He? Wah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Mungkinkah penglihatan barusan tidak tercapai dengan sihirku sendiri, maksudmu semua orang buta, dan hanya kamu yang bisa melihatnya? Barnett Yuan meraung marah. Kata-kata Barnett Yuan jelas merupakan kemalangan untuk membuat semua orang tidak puas dengan Dev. Benar saja, begitu suara Barnett Yuan jatuh, semua orang mulai mengutuk langsung ke Dev. Kamu anak bau, berani mengatakan bahwa kita semua buta. Siapa yang tidak melihat penglihatan yang baru saja ditunjukkan oleh lingkaran sihir? Richard Bai, di mana kamu mengundang anak bau ini? Orang tua ini telah mempelajari sihir selama beberapa dekade, tetapi pada akhirnya bocah ini tetap buta. Aku belum pernah melihat orang yang begitu memaksa. Sepertinya dia belum pernah dipukuli oleh masyarakat. Anda harus tahu bahwa orang-orang yang bisa duduk di sini adalah semua keluarga kaya utama di Kyoto, dan banyak dari mereka tidak lebih buruk dari keluarga Bai. Jadi Richard Bai mendengarkan omelan di kerumunan, tetapi dia hanya bisa terlihat jelek dan tidak berani mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa mengikuti seluruh lingkaran ibu kota sebagai musuh, kan? Keluarga Bai mereka tidak cukup kuat untuk mendominasi seluruh Kyoto. Melihat semua orang memarahi Dev, ekspresi Tuan Yuan sedikit melunak, dan Simpson Kin bahkan tidak bisa tersenyum. Nak, kamu mengatakan bahwa Tuan Yuan tidak memulai formasi gosip, bukti apa yang kamu miliki? Kamu tidak bisa mengatakan apa-apa, kan? Kamu harus menunjukkan beberapa keterampilan untuk meyakinkan semua orang. Jika kamu tidak memilikinya kemampuan, kecuali kalah dengan kehilangan 2 miliar, jangan pernah berpikir untuk keluar dari Kyoto hari ini. Mata Simpson Kin penuh dengan niat membunuh. Apakah kamu ingin bukti? Dev memandang Simpson Kin dan bertanya dengan main-main. Omong kosong, tidak ada bukti untuk membuktikan bahwa piring gosip ini adalah sepotong kayu busuk, itu berarti kamu kalah, kamu berbicara omong kosong. Simpson Kin mendengus dingin. Apakah kamu juga ingin aku menunjukkan bukti? Dev memandang Barnett Yuan dan bertanya. Barnett Yuan hendak berbicara, tetapi Dev melanjutkan, kamu telah memikirkannya, kamu paling tahu apa piring gosip ini. Kata-kata Dev benar-benar membuat Barnett Yuan ragu-ragu untuk sementara waktu, bahkan Joseph Zhou yang berada di samping tidak bisa menahan perasaan tegang. Jika Dev benar-benar memiliki kemampuan untuk menemukan bukti bahwa piring gosip ini hanyalah kayu busuk, akankah orang-orang kaya Kyoto ini membiarkannya pergi dengan mudah? Melihat Barnett Yuan ragu-ragu untuk sementara waktu, semua orang tercengang, dan semua mengalihkan perhatian mereka ke Barnett Yuan. Berhenti bicara omong kosong, lakukan saja jika kamu bisa, tentu saja aku tahu apa yang telah aku identifikasi. Barnett Yuan melihat semua orang menatapnya,
wajahnya langsung tenggelam, dan dia berkata kepada Dev. Wah, aku tidak mendengar apa-apa, gunakan saja jika kamu memiliki keterampilan. Jika kamu tidak dapat membuktikannya kepada kami hari ini, bahkan jika aku tidak mempermalukanmu, apakah kamu pikir orang lain akan membiarkanmu pergi? Simpson Kin mencibir. Dev tidak memperhatikan Simpson Kin, tetapi mengeluarkan koin dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Semua orang, saya kebetulan memiliki senjata ajaib di sini, sehingga semua orang dapat membuka mata. Ketika semua orang melihat bahwa Dev meletakkan koin biasa di atas meja, mereka segera menegur, apa-apaan ini, itu hanya koin. Ini juga senjata ajaib. Kalau ini senjata ajaib, bukankah aku punya ratusan alat ajaib di rumah? Apakah kamu menganggap kami bodoh? Palu baja juga merupakan senjata ajaib? Semua orang berteriak pada Dev. Namun, Dev tidak setuju, tetapi memandang Tuan Yuan, apakah menurut Anda ini adalah senjata ajaib yang saya keluarkan? Barnett Yuan tidak tahu trik apa yang sedang dimainkan Dev, tapi itu benar-benar hanya koin biasa, senjata ajaib macam apa itu? Ini hanya koin biasa, bagaimana bisa itu menjadi senjata ajaib? Kata Barnett Yuan. Sepertinya kamu tidak buta. Dev mencibir, Anda bahkan dapat mengatakan bahwa ini hanya koin biasa. Anak laki-laki, apa maksudmu? Berani bermain dengan kami, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk keluar dari Kyoto hari ini. Kelompok kita ditipu oleh seorang anak kecil. Jika ini tersebar, bagaimana kelompok kita di Kyoto akan rukun? Sekelompok orang memandang Dev dengan marah, dan beberapa bahkan ingin melakukannya, tetapi untungnya Richard Bai menghentikannya. Meskipun ini hanya koin biasa, saya katakan itu adalah senjata ajaib, dan dia adalah senjata ajaib. Saya melihat Dev memegang koin, menjepit jari-jarinya dan meninju formasi api kecil pada koin. Saya melihat koin itu langsung terbakar. Koin itu dikelilingi oleh api dan terus menyala, tetapi tidak ada perubahan pada koin itu. Apa ini? Sihir. Simpson Kin melihat koin yang terbakar dan berkata dengan ekspresi jijik. Penyihir tingkat tinggi bisa bermain lebih baik darimu, bukankah itu hanya pembakaran koin? Kamu tahu sedikit ilmu kimia, jadi apakah kamu mengandalkan ini untuk menipu master sihir ini? Terlalu pediatrik, kupikir dia punya keterampilan. Saya tertawa terbahak-bahak, dia benar-benar mengatakan bahwa ini adalah senjata ajaib, maka korek api saya juga merupakan senjata ajaib, dan itu bisa terbakar. Semua orang mencibir pada Dev. Bahkan para master dengan telapak tangan dan mata memandang rendah Dev, hanya saja kulit Barnett Yuan berubah dan berubah, dengan keterkejutan dan keterkejutan di matanya. Dia bisa melihat bahwa koin di tangan Dev adalah koin biasa, tetapi pembakaran pada saat ini bukanlah semacam sihir, juga bukan reaksi kimia, tetapi Dev menghancurkan api kecil ke dalam koin. Meskipun formasi api ini bukan formasi tingkat lanjut, hampir tidak mungkin untuk dengan cepat menembus ke dalam objek. Bahkan jika dia ingin memperbaiki senjata ajaib itu sendiri, itu akan memakan waktu beberapa hari atau bahkan puluhan kali. Dibutuhkan berhari-hari untuk memasukkan formasi ke dalam objek, dan itu juga menghabiskan banyak kekuatan fisik. Namun, Dev benar-benar menembus formasi api dalam koin kecil dalam sekejap, dan tampaknya sangat mudah. Ini, bahkan Barnett Yuan mengira dia tidak bisa melakukannya. Joseph Zhou sepertinya menyadari ada yang salah dengan ekspresi Barnett Yuan, jadi dia berbisik di telinga Barnett Yuan. Tuan Yuan, ada apa denganmu? Anak ini sangat terampil, kami meremehkannya. Mata Barnett Yuan sedikit kental, dan wajahnya sangat serius. Apa? Pupil Joseph Zhou tiba-tiba membesar, menatap Dev dengan tak percaya. Untuk orang muda seperti itu untuk dapat dikatakan oleh Barnett Yuan, dapat dilihat bahwa kekuatannya memang luar biasa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Joseph Zhou bertanya. Kamu tidak bisa membiarkan dia melihat piring gosip. Temukan cara untuk menyingkirkan dia dengan cepat, dan kemudian keluar dari sini. Barnett Yuan berkata dengan hati-hati. Oke. Joseph Zhou mengangguk. Pada saat ini, Dev tidak peduli dengan ejekan semua orang, tetapi mengambil koin dan dengan lembut menggosoknya 2 kali di tangannya. Setelah nyala api padam, dia memasukkan koin ke dalam sakunya lagi.
Tuan Yuan, bawakan piring gosip itu, dan saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa itu hanya sepotong kayu busuk. Dev memandang Barnett Yuan dan tersenyum sedikit. Tetapi siapa yang tahu bahwa Barnett Yuan mengambil piring gosip dan berkata, ini adalah akhir dari masalah hari ini. Adapun apakah piring gosip ini adalah senjata ajaib atau kayu busuk, saya tidak ingin berdebat. Anda semua tahu alat sihir memiliki umur. Saya tidak ingin membuang energi di piring gosip untuk beberapa argumen yang tidak berguna. Dan jika dimain-mainkan oleh beberapa orang yang tidak mengerti, jika rusak atau terbakar api, itu akan menjadi kerugian bagi semua orang. Lagi pula, senjata sihir tingkat tinggi semacam ini tidak umum. Jadi untuk apa mempertaruhkannya? Saya tidak ingin bertanya lagi kepada semuanya yang ada di sini. Percaya atau tidak, semua terserah Anda untuk memutuskan. Barnett Yuan berkata, dia bahkan mengembalikan piring gosip, dan dia bahkan tidak membiarkan Dev melihatnya. Kali ini, semua orang sedikit terkejut. Baru saja, Tuan Yuan masih agresif. Mengapa dia tiba-tiba tidak menginginkan Dev untuk melihatnya? Benarkah apa yang dikatakan Dev, piring gosip ini hanya sepotong kayu busuk? Tuan Yuan benar. Energi senjata ajaib ini tidak habis-habisnya. Jika dirusak oleh beberapa orang yang tidak mengerti, itu akan merepotkan. Bagaimanapun, piring gosip ini akan diputuskan oleh keluarga Qin saya. Kata Simpson Qin. Ketika Simpson Qin mengatakan ini, semua orang juga menanggapi, tetapi suasana hatinya tidak begitu tinggi, dan mereka takut menghabiskan banyak uang untuk membeli yang palsu. Semuanya, teman kecil ini baru saja mengatakan sesuatu, yaitu, apapun, sebelum disuntikkan ke dalam lingkaran sihir, adalah hal yang biasa. Jika tidak ada lingkaran gosip di piring gosip ini, itu hanya sepotong kayu busuk. Ada susunan formasi di piring gosip, dan saya juga akan menyuntikkan beberapa susunan Feng Shui di dalamnya untuk memastikan bahwa mereka yang telah dimandikan dalam susunan ini sepanjang tahun akan hidup lebih lama, dan itu juga akan meningkatkan keberuntungan keluarga. Barnett Yuan melihat bahwa suasana hati semua orang tidak terlalu tinggi, jadi dia berkata lagi. Kali ini, napas semua orang tiba-tiba menjadi cepat, dan mata mereka semua merah. Bahkan jika itu adalah sepotong kayu busuk, Barnett Yuan mengatakan bahwa dia akan menyuntikkan susunan Feng Shui ke dalamnya. Ini menjadi harta yang tak ternilai. Melihat ekspresi bersemangat semua orang, Joseph Zhou dan Barnett Yuan saling memandang, merasa sangat bangga di hati mereka. Bos Zhou, cepat dan buat harga awal. Simpson Qin bertanya dengan tidak sabar. Melihat ekspresi tidak sabar Simpson Qin, Dev, yang ingin berdebat dengan Barnett Yuan untuk beberapa kata, menutup mulutnya dengan seringai di wajahnya. Karena semua orang ini ingin ditipu, mengapa dia harus peduli? Oke, karena semua orang telah melihat kekuatan piring gosip ini, dan Tuan Yuan baru saja mengatakannya, maka saya akan mengatakan harga awalnya adalah 100 juta, dan harga minimum kenaikan adalah 10 juta setiap kali, dan semakin tinggi. Joseph Zhou mengulurkan jari dan berkata, saya akan membayar 200 juta. Begitu Joseph Zhou selesai berbicara, Simpson Qin tidak sabar untuk menggandakan harganya. Begitu Simpson Qin selesai berbicara, seseorang segera mengikutinya. Aku akan memberi 210 juta. Aku akan membayar 250 juta. Aku akan membayar 280 juta. 300 juta. Dalam waktu singkat, harganya langsung naik ke 300 juta, dan masih naik. Anda harus tahu bahwa semua orang kaya di Kyoto duduk di sini, dan beberapa ratus juta benar-benar tidak ada artinya di mata mereka. Melihat tawaran putus asa orang-orang ini, mulut Dev sedikit terangkat. Dan dia bersandar langsung di kursi, memejamkan mata sedikit, dan beristirahat. Richard Bai menatap Dev dan sangat cemas. Senjata ajaib semacam ini langka, dan Barnett Yuan juga bersumpah bahwa dia bisa membuat susunan Feng Shui untuk membuat keluarga menjadi makmur. Ini terlalu menggoda. Hanya saja Dev tidak berbicara, dan Richard Bai benar-benar tidak berani meminta harga secara pribadi. Sekarang Dev menutup matanya sedikit, dia diisi ulang, dan Richard Bai sama cemasnya dengan semut di panci panas. Sekarang harganya masih naik dengan liar, orang-orang ini tersipu, mati-matian berusaha menaikkan harga, dan bahkan menelepon keluarga untuk mengumpulkan uang, sepertinya mereka semua ingin bertarung.
Segera, harga naik langsung ke 2 miliar, yang 20 kali lebih tinggi dari harga awal. Ini membuat Joseph Zhou dan Barnett Yuan saling memandang, dan hati mereka berbunga-bunga dengan sukacita. Tampaknya ada banyak orang kaya di pedalaman. Saya memberi 3 miliar, dan hari ini keluarga Qin saya bertekad untuk menang. Simpson Qin tiba-tiba menaikkan harga 1 miliar yuan. Dia tahu bahwa sedikit peningkatan hanya akan membuat semua orang gila. Benar saja, suara Simpson Qin jatuh, dan pemandangan itu langsung hening. Meskipun orang-orang ini tidak buruk untuk uang, tetapi harganya tiba-tiba meningkat 1 miliar yuan, keberanian semacam ini masih mengejutkan semua orang. Melihat semua orang diam, Joseph Zhou melirik semua orang, semuanya, tidak ada kenaikan harga, jika tidak ada, maka piring gosip ini milik Bos Qin. Joseph Zhou dengan sengaja memperlambat pidatonya, berharap seseorang tidak bisa tidak menambahkan gelombang. Meskipun 3 miliar telah melebihi harapannya, siapa yang masih berpikir bahwa ada terlalu banyak uang? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Semuanya, hari ini keluarga Qin saya mengingat kebaikan semua orang. Ketika kakak laki-laki tertua saya kembali dari pengasingan, saya pasti akan mengundang Anda semua untuk berkumpul bersama, dan tolong beri saya piring gosip ini untuk keluarga Qin saya. Simpson Qin juga takut seseorang tiba-tiba menaikkan harganya, jadi dia menangkupkan tangannya dan berkata. Jelas, Simpson Qin menggunakan kakak tertuanya, yang merupakan ancaman kecil bagi semua orang. Bagaimanapun, saudara Simpson Qin telah bertapa selama beberapa tahun. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia, jadi tidak ada yang mau bertarung melawan keluarga Qin. Karena Bos Qin berkata begitu, maka saya tidak akan menawar. Aku tidak ingin menawar lagi, itu hanya senjata ajaib. Aku percaya Bos Zhou dapat menemukan alat sihir yang lebih kuat nanti. Bos Qin, kami semua menghormati wajahmu, kamu tidak bisa melupakan bantuan ini. Semua orang angkat bicara. Jangan khawatir. Saya pasti akan memberitahu kakak laki-laki saya tentang masalah hari ini, semua orang memberi saya wajah kepada keluarga Qin, dan suatu hari jika Anda memiliki sesuatu, keluarga Qin saya pasti akan membantu. Simpson Qin bangkit dan membungkuk kepada semua orang. Lagi pula, orang-orang yang duduk di sini adalah bos besar dari berbagai keluarga di Kyoto, dan Simpson Qin tidak berani menjadi terlalu besar. Melihat ini, Joseph Zhou merasa sedikit kecewa. Dia juga berpikir bahwa orang lain menambahkan gelombang harga, sehingga dia bisa mendapatkan lebih banyak. Karena semua orang tidak berdebat dengan Bos Qin, maka piring gosip ini menjadi milik Bos Qin, tapi saya bisa menyampaikan kata-kata jelek di depan. Saya tidak akan berutang kredit apapun di sini. Uang itu harus dikreditkan ke akun saya. Joseph Zhou berkata kepada Simpson Qin. Jangan khawatir, Bos Zhou, saya akan mengatur seseorang untuk mentransfer uang segera. Simpson Qin berkata dengan bangga. Tunggu sebentar. Tepat ketika Simpson Qin hendak mentransfer uang, Richard Bai tiba-tiba berdiri. Dia tidak bisa tidak berdaya menyaksikan keluarga Qin membeli senjata ajaib ini. Dalam hal ini, kesenjangan antara keluarga Bai dan keluarga Qin mungkin semakin besar. Meskipun ada seorang kultivator bernama Dev di belakang keluarga Bai, bagaimanapun juga, Dev terlalu muda. Mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menguasai latihan. Bos Bai, ada apa? Ketika Joseph Zhou melihat Richard Bai berdiri, matanya berbinar. Saya ingin piring gosip ini, dan saya akan membayar 3,1 miliar. Richard Bai berkata langsung kepada Joseph Zhou. Pada saat ini, Richard Bai tidak berani tidak setuju dengan Dev, dia harus mendapatkan piring gosip. Joseph Zhou tersenyum dan memandang Simpson Qin. Bos Qin, Anda melihat tawaran Bos Bai, apakah Anda masih ingin menambahkannya? Wajah Simpson Qin jelek, dan dia menatap Richard Bai. Saya akan membayar 3,2 miliar. Simpson Qin mengertakkan gigi dan berteriak langsung. 3,3 miliar. Suara Simpson Qin belum lama jatuh, Richard Bai langsung menaikkan harganya. Melihat Richard Bai mengikuti Simpson Qin menawar, wajah Joseph Zhou tersenyum, dan dia bisa mendapatkan lebih banyak uang kali ini. Semua orang melihatnya seperti lelucon, tidak peduli seberapa jauh keluarga Bai dan keluarga Qin bertarung pada akhirnya, merekalah yang diuntungkan.
Hanya ada begitu banyak sumber daya di Kyoto, dan ada lebih banyak persaingan untuk satu keluarga kaya. Jika dua keluarga besar ini bisa bertahan, itu akan menjadi peluang bagi keluarga kaya lainnya. Tuan Bai, apakah Anda mencoba bertarung dengan keluarga Qin saya? Simpson Qin mengertakkan gigi dan bertanya dengan mata merah. Simpson Qin, yang mendapatkan piring gosip itu adalah dengan harga tertinggi. Bagaimana saya bertarung dengan keluarga Qin Anda? Jika keluarga Qin Anda tidak mampu membayar harganya, maka beri saya piring gosip itu. Richard Bai berkata dengan senyum tipis. Kamu bahkan tidak bisa memikirkan. Simpson Qin mengertakkan gigi, saya akan membayar 4 miliar. 5 miliar. Richard Bai berkata tanpa tergesa-gesa, tampaknya 5 miliar adalah sepotong kue untuk keluarga Bai. Padahal, kalaupun mereka raksasa di Kyoto, tidak mudah mendapatkan 5 miliar sekaligus. Lagi pula, mereka tidak akan diizinkan untuk berhutang. Mereka harus mengumpulkan 5 miliar dalam waktu yang sangat singkat. Saya percaya tidak ada keluarga yang bisa melakukannya, hanya ada beberapa. Sepertinya keluarga Bai benar-benar tersembunyi, 5 miliar terlalu meremehkan. Saya mendengar bahwa keluarga Bai menghasilkan banyak uang dalam pengobatan. Hei, sepertinya kita orang harus bekerja keras, atau kita akan ditinggalkan oleh keluarga Bai. Semua orang kaya di babak kedua ini membicarakannya, dan sangat kuat untuk bisa menawar 5 miliar sekaligus. Sudut mata Simpson Qin berkedut 2 kali, dia tidak berpikir bahwa Richard Bai begitu kejam, dan tiba-tiba meningkat menjadi 5 miliar. Meskipun keluarga Qin dapat mengumpulkan 5 miliar, tetapi jumlah ini sangat besar, dan Simpson Qin sedikit takut untuk mengambil keputusan. Bagaimanapun, pemimpin keluarga saat ini masih kakak tertuanya, dia hanya seorang pemimpin sementara. Bos Qin, jika Anda tidak menambahkannya, maka saya akan memberikan piring gosip kepada Bos Bai. Melihat wajah Simpson Qin jelek, Joseph Zhou tidak berbicara, jadi dia bertanya. Aku akan menambahkannya. Wajah Simpson Qin memerah, dan dia menggertakkan giginya, aku akan membayar 6 miliar. Ketika suara Simpson Qin jatuh, wajah tenang Richard Bai langsung menjadi jelek. 5 miliar sebenarnya adalah batas baginya. Alasan mengapa dia bertindak begitu enteng barusan adalah untuk membuat Simpson Qin keliru berpikir bahwa keluarga Bai masih memiliki kekuatan, jadi dia tidak berani menaikkan harganya, tetapi siapa yang mengira bahwa Simpson Qin akan menaikkan harga 1 miliar lagi. Jika Richard Bai menaikkan harganya, akan sulit untuk mengumpulkan begitu banyak uang dalam waktu singkat. Anda harus tahu bahwa Joseph Zhou tidak akan mengizinkannya untuk mengambil kredit. Melihat rasa malu Richard Bai, Simpson Qin tertawa, saya pikir keluarga Bai Anda sangat kuat, tetapi ternyata hanya kepura-puraan. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda bisa menambahkan. Richard Bai memandang Simpson Qin, meskipun matanya penuh amarah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, karena dia benar-benar tidak mampu membelinya. Akhirnya tak berdaya, Richard Bai duduk kembali dan hanya bisa melihat Simpson Qin dengan tatapan puas. Bos Qin, 6 miliar, dan piring gosip adalah milikmu. Tapi aku setuju ketika kamu harus mentransfer uangnya ke akunku terlebih dahulu. Pada saat ini, Joseph Zhou sudah senang, menjual sepotong kayu busuk seharga 6 miliar seperti merampok uang. Bos Zhou, jangan khawatir, saya akan membayar 7 miliar. Tepat sebelum Simpson Qin selesai berbicara, Dev, yang telah menutup matanya untuk sementara waktu, tiba-tiba membuka matanya dan berkata langsung. Begitu Dev membuka mulutnya, semua orang mengalihkan perhatian mereka padanya, dan bahkan Richard Bai, yang ada di sampingnya, menatap Dev dengan kaget. Semua orang tidak mengerti, mengapa Dev memperebutkan piring gosip ini. Bukankah dia baru saja mengatakan bahwa piring gosip ini hanyalah sepotong kayu busuk? Karena itu kayu busuk, mengapa Anda masih membayar begitu banyak uang untuk membelinya? Anak muda, kamu tidak bisa hanya menyebut harganya di sini. Jika Anda membelinya dengan harga dan Anda tidak punya uang untuk membayar pada akhirnya, apakah Anda tahu apa konsekuensinya? Ketika Joseph Zhou melihat bahwa Dev juga menawar, dia tiba-tiba berkata dengan dingin. Dia berpikir bahwa Dev hanya mencari masalah. Lagi pula, Barnett Yuan mengatakan bahwa teknik Dev juga sangat bagus. Karena dia bisa melihat asal-usul piring gosip ini, mengapa dia masih menawarnya?
Hanya ada satu penjelasan, dan itu adalah membuat masalah untuk merusak lelang ini. Jangan khawatir, karena saya mengajukan penawaran, tentu saja saya punya uang untuk membayar. Dev berkata, dan melemparkan kartu ban yang baru saja dia gunakan untuk bertaruh ke Joseph Zhou. Ada 2 miliar di sini, jika saya menang namun saya tidak punya uang untuk membayar, 2 miliar ini digunakan sebagai deposit, dan itu tidak bisa dikembalikan. Joseph Zhou mengambil kartu ban dan memandang Dev dengan aneh. Dia tidak tahu obat apa yang dijual di labu Dev, tetapi dia mengangguk dan berkata, "Oke, saya percaya Anda." Tuan Chen, Richard Bai menatap Dev dengan wajah bingung. Dev melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Richard Bai untuk tidak berbicara. "Boskin, seseorang telah menawar lagi." Joseph Zhou berkata kepada Simpson Kin. Pada saat ini, wajah Simpson Kin menjadi sangat ganas. Dia memelototi Dev, dan tiba-tiba menampar meja. "Bukankah kamu mengatakan bahwa piring gosip hanyalah sepotong kayu busuk? Mengapa kamu masih berkelahi denganku? Anda pasti mengatakan itu dengan sengaja untuk membuat kami menghentikan penawaran. Anda dipersilakan untuk menawar dan menemukan kebocorannya, kan?" Simpson Kin mengatakan ini, dan semua orang menatap Dev dengan marah. Sekarang, selain penjelasan ini, tidak ada kemungkinan lain. Jika itu benar-benar sepotong kayu busuk, siapa yang akan menghabiskan begitu banyak uang untuk itu? Bahkan Richard Bai memandang Dev dengan kagum. Dia tidak berpikir bahwa Dev akan menggunakan metode ini untuk mendeteksi kebocoran. Meskipun tidak berhasil, itu memang metode yang layak. Piring gosip ini hanya sepotong kayu busuk. Itu fakta. Saya tidak perlu menipu orang, tetapi saya senang menghabiskan uang untuk membeli potongan kayu busuk ini. Saya membelinya untuk membuat api. Apa urusannya dengan Anda? Saya tidak ingin keluarga Kin Anda membelinya. Sudut mulut Dev sedikit terangkat, dan dia berkata dengan ekspresi lucu. Ini membuat hati Simpson Kin buruk, dan dia hampir muntah darah kehabisan napas. "Wah, kamu baik hati, aku ingin kamu tahu seberapa kuat keluarga Kinku." Simpson Kin tiba-tiba menampar meja dan berteriak. "Aku akan menawar 8 miliar. 9 miliar. Dev berkata tanpa ragu-ragu. 10 miliar, saya akan memberikan 10 miliar. Zhou berkata kepada Simpson Kin. Mata Simpson Kin merah dan dia berteriak seperti orang gila. Ketika Simpson Kin berteriak 10 miliar, semua orang memandang Dev, berharap Dev terus berteriak. Tetapi siapa yang mengira bahwa Dev berhenti berteriak, dengan senyum sukses di wajahnya. "Anak kecil, kamu. Aku tidak menginginkannya lagi, kamu bisa menjualnya seharga 10 miliar. Dev tersenyum ringan dan melambai pada Joseph Zhou, memberi isyarat kepada Joseph Zhou untuk mengembalikan kartu banknya. Joseph Zhou melemparkan kartu bank ke Dev dengan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan di wajahnya, tetapi Dev melompat keluar dan langsung menaikkan harganya 4 miliar. Melihat Dev berhenti menawar, Simpson Kin mencibir, "Bertarung dengan keluarga Kin saya, Anda masih sedikit keberanian." "Bos Kin, piring gosip itu milikmu, kamu bisa mentransfer uangnya," kata Joseph Zhou. Simpson Kin tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan sedikit malu, "Bos Zhou, saya akan membayar Anda 5 miliar dulu, tunggu sebentar. Saya akan segera pergi untuk mengumpulkan uang, dan mentransfer semua uang itu kepada Anda sebelum gelap." Joseph Zhou berpikir sejenak, dan akhirnya mengangguk dan berkata, "Bos Kin, Anda sudah tahu aturannya, tapi saya setuju untuk mengubahnya untuk Anda. Anda dapat mentransfer uangnya terlebih dahulu." Simpson Kin mentransfer 5 miliar ke Joseph Zhou, dan Joseph Zhou langsung memberi Simpson Kin piring gosip. "Bos Kin, saya akan pergi ke kamar mandi dengan Tuan Yuan terlebih dahulu, dan kemudian biarkan Tuan Yuan memasangkan susunan Feng Shui pada Anda ketika saya kembali, tapi kamu harus cepat mengumpulkan uangnya." Pasti, Simpson Kin mengambil piring gosip dengan penuh semangat. Joseph Zhou dan Barnett Yuan keluar, dan hanya ada orang-orang besar di Kyoto yang tersisa di ruangan itu. Simpson Kin memegang piring gosip. Sepertinya dia tidak bisa meletakkannya, dengan ekspresi puas yang kuat di wajahnya. "Bos Kin, selamat." Dengan senjata ajaib ini, keluarga Kin memiliki tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Meskipun harganya agak mahal, itu benar-benar hal yang bagus.
Semua orang memberi selamat kepada Simpson Kin, yang membuat Simpson Kin sangat bangga sehingga dia bahkan tidak tahu nama keluarganya. Membeli sampah dengan harga yang tak masuk akal, apa yang bisa dibanggakan? Pada saat ini, Dev mendengus dingin. Dev, saya pikir Anda tidak bisa makan anggur dan mengatakan anggur itu asam. Bukankah Anda menawar untuk pelelangan barusan? Sekarang Anda mengatakan itu sampah? Bahkan jika sampah, keluarga Kin saya memilikinya, bukan? Apakah kamu memilikinya? Simpson Kin mencibir. Saya pikir itu hanya kecemburuan, piring gosip ini pasti harta karun. Dia anak yang berbulu, dia tidak tahu apa-apa, jangan dengarkan dia. Saya pikir anak ini di sini untuk membuat masalah. Semua orang menertawakan Dev. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan? Wajah Richard Bai serius. Sekarang piring gosip telah dibeli oleh keluarga Qin. Jika benar seperti yang dikatakan Tuan Yuan, keberuntungan keluarga Qin akan makmur, maka keluarga Bai akan dihancurkan oleh keluarga Qin cepat atau lambat. Dev tersenyum pada Richard Bai dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melambaikan tangan dengan ringan. Tiba-tiba, suara Joseph Zhou dan Barnett Yuan terdengar di ruangan itu, seolah-olah pengeras suara sedang diputar. Semua orang tercengang, mendengarkan dengan tenang. Hahaha, aku sangat senang hari ini, orang-orang ini bodoh dan kaya, dan sepotong kayu busuk dijual seharga 10 miliar. Joseph Zhou berkata dengan senyum lebar. Kali ini, itu benar-benar tidak terduga. Guru mata telapak tangan ini, juga tidak layak disebut guru, adalah sekelompok orang tua buta. Hanya Dev itu yang dapat melihat bahwa piring gosip ini bukan senjata ajaib. Untungnya, saya bertindak pada saat itu. Dan tidak membiarkan dia mengidentifikasi, kata Barnett Yuan. Terima kasih kepada Tuan Yuan kali ini, saya secara pribadi akan mengirimkan uang itu ke rumah Tuan Yuan ketika saya kembali. Tetapi Anda akan membuat formasi Feng Shui untuk sementara waktu, dan Tuan Yuan harus lebih memperhatikan. Kata Joseph Zhou. Formasi Feng Shui kentut, formasi ini dapat diatur dalam setengah jam, saya akan menggunakan sedikit sihir untuk sementara waktu, dan saya akan menipu orang-orang ini. Lagi pula mereka tidak bisa melihatnya. Lakukan saja dengan mudah. Hahaha. Keduanya tertawa bersamaan. Kali ini, semua orang di ruangan itu tercengang. Mereka melihat sekeliling dengan putus asa dan menemukan bahwa tidak ada pengeras suara di ruangan itu, tetapi suara itu memang Joseph Zhou dan Barnett Yuan. Pada saat ini, orang dengan wajah paling jelek adalah Simpson Kin. Jika ini benar, maka dia telah menjadi besar kepala. Semua instrumen ini dibeli olehnya. Simpson Kin memandang Guru He di sebelahnya dengan kaget. Tuan He, katakan yang sebenarnya, apakah piring gosip ini adalah senjata ajaib? Pada saat ini, Tuan He sudah sangat malu, dan alisnya sedikit berkerut. Bos Qin, saya benar-benar tidak tahu apakah piring gosip ini adalah senjata ajaib. Tidak mungkin, bukankah kamu telah mengaktifkan formasi? Bagaimana mungkin kamu tidak melihatnya? Simpson Kin bertanya dengan tidak percaya. Wajah Tuan He memerah. Dan sekarang saatnya, dia hanya bisa mengatakan dengan jujur, sebenarnya, apa yang disebut formasi mendesak hanyalah tipuan kecil yang saya lakukan, dan saya tidak dapat mengetahui apakah itu ada formasi di piring gosip itu. Lingkaran sihir, seperti apakah Guru Yuan membuat lingkaran sihir, aku tidak bisa melihatnya, kekuatan kita terlalu berbeda. Mendengar apa yang Guru He katakan, Simpson Kin tercengang. Tuan Chen, jadi Anda sudah mengetahuinya? Richard Bai bertanya pada Dev dengan kaget. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa piring gosip hanyalah sepotong kayu busuk, tetapi tidak ada yang mempercayainya? Dev tersenyum ringan. Ketika semua orang mendengar kata-kata Dev, wajah mereka memerah karena malu. Baru saja, orang-orang ini mengejek Dev. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Dev adalah master sejati. Wah, ternyata kamu baru saja mencekikku. Simpson Kin juga ingin mengerti saat ini, mengapa Dev tahu bahwa piring gosip ini adalah kayu busuk, tetapi dia menawar harganya, untuk menaikkan harga dan membiarkan dirinya membayar harga tinggi. Simpson Kin, Tuan Chen telah lama mengatakan bahwa itu adalah sepotong kayu busuk. Anda tidak percaya. Kenapa Anda menuduh Tuan Chen? Joseph Zhou yang menipu Anda.
Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat mengetahuinya. Richard Bay berkata kepada Simpson Kin. Aku pasti akan menyelesaikan akun dengannya. Simpson Kin mendengus dingin, dan amarahnya melonjak. Ruangan itu sunyi lagi, tetapi suasananya menjadi sangat menyedihkan. Semua yang disebut ahli mata telapak pergi dengan putus asa, dan bahkan Tuan He tidak memiliki wajah untuk tinggal lebih lama lagi dan pergi. Richard Bay menatap Dev, bersemangat di dalam hatinya. Kekuatan Dev jauh melampaui imajinasinya. Di masa depan, jika keluarga Bay memiliki orang-orang seperti itu di belakang mereka, itu akan menjadi berkah bagi keluarga Bay selama 100 tahun. Adapun orang kaya lainnya, ekspresi mereka dalam memandang Dev juga berubah. Beberapa orang ingin mengobrol dengan Dev, tetapi ketika mereka mengingat ejekan yang baru saja mereka katakan kepada Dev, mereka semua tidak mengatakan apa-apa. Wajah Simpson Kin penuh amarah saat ini. Dia dengan lembut menekan satu tangan di pinggangnya. Ada saklar di sini. Setelah menekannya, pedang lembut dapat ditarik dari pinggangnya. Tunggu Joseph Zhou kembali, jika dia yakin semuanya benar, Simpson Kin akan menggunakan pedang lembut ini untuk langsung memotongnya, dan di depan banyak bos besar di Kyoto, dia telah ditipu, bagaimana dia akan berada di lingkaran di masa depan. Pada saat ini, Simpson Kin sedikit gemetar, amarahnya seperti kawah gunung berapi yang akan meletus, hanya menunggu untuk menemukan lubang angin. Segera, pintu kamar didorong terbuka, dan Joseph Zhou dan Barnett Yuan masuk dengan gembira, tetapi begitu mereka memasuki ruangan, mereka menemukan bahwa suasana di seluruh ruangan tidak benar, dan semua master mata telapak tangan telah pergi. Joseph Zhou hanya tertegun sejenak, dan dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, semuanya telah terjual, dan dia mungkin merasa bahwa tidak ada gunanya bagi para ahli mata telapak itu untuk tetap tinggal. Jadi mereka semua mengucapkan selamat tinggal. Boskin, apakah uangnya sudah disiapkan? Bawalah piring gosip ini dan biarkan Tuan Yuan membantumu mengatur formasi Feng Shui. Joseph Zhou berkata kepada Simpson Kin dengan gembira. Simpson Kin berdiri dengan wajah muram, apakah Anda meletakkan susunan Feng Shui di atas kayu busuk ini? Simpson Kin melemparkan piring gosip tepat di depan Joseph Zhou. Joseph Zhou tertegun sejenak. Lalu buru-buru berkata, Bos Chin, apa maksudmu? Apa maksudku, kau tidak tahu? Simpson Kin berkata dengan niat membunuh di matanya. Joseph Zhou sedikit mengernyit, Bos Kin, Anda tidak dapat mendengarkan omong kosong orang lain. Piring gosip ini adalah senjata sihir kelas tinggi. Anda semua menyaksikan Tuan Yuan mendemonstrasikannya barusan. Joseph Zhou berpikir bahwa sikap Simpson Kin berubah kerana dia percaya apa yang dikatakan Dev. Aku tidak perlu mendengarkan siapapun, aku hanya mendengarkanmu. Simpson Kin berkata, mengeluarkan ponselnya dan mulai memutar rekaman percakapan antara Zhou Zhao dan Barnett Yuan barusan. Simpson Kin baru saja merekamnya dengan ponselnya, untuk menghadapi Joseph Zhou, jangan sampai Joseph Zhou tidak mengakuinya. Mendengar percakapan di telepon, Joseph Zhou tercengang. Dia tidak mengerti apa yang dia dan Barnett Yuan katakan di kamar mandi, bagaimana bisa Simpson Kin tahu? Dan Barnett Yuan itu sedikit mengernyit, matanya menyapu tubuh Joseph Zhou, dan tiba-tiba dia melambai ke tubuh Joseph Zhou. Wah, kamu benar-benar memberi kami susunan transmisi suara? Barnett Yuan memelototi Dev. Ternyata tepat ketika Joseph Zhou dan Barnett Yuan bangkit dan pergi ke kamar mandi, Dev mengatur susunan transmisi suara kepada Joseph Zhou, sehingga kedua suara mereka bisa mencapai ruangan ini. Jika kamu tidak menipu di sini, apa gunanya aku menyiapkan susunan transmisi suara? Dev tersenyum ringan. Dev benar, jika kedua orang ini tidak menipu dan mulai mengatakan semuanya di kamar mandi, apa gunanya susunan transmisi suara ini? Nak, kamu mencari kematian. Pada saat ini, Barnett Yuan sudah terbakar amarah dan menatap Dev. Joseph Zhou juga memelototi Dev, berharap dia bisa memakan Dev. Setelah semua kerja keras, dia berencana untuk menipunya kali ini, dan dia tidak akan pernah datang ke Kyoto lagi, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dihancurkan oleh Dev. Ini 10 miliar, jika Anda mendapatkannya, itu akan lebih mudah daripada menghasilkan uang dalam bisnis apapun. Saya hanya menyatakan fakta, dan saya belum menghancurkan platform Anda,
Jika tidak, bagaimana Anda bisa mendapatkan 5 miliar? Dev tersenyum tipis. Tapi masih ada 5 miliar yang belum diterima, dan itu semua karena kamu. Barnett Yuan mengertakkan gigi dan berteriak keras, jika bukan karena Dev, 5 miliar keluarga Qin lainnya mungkin akan segera dikreditkan. Jika kamu ingin merepotkanku, aku bisa menemanimu, tetapi kamu harus berurusan dengan keluarga Qin untuk menyelesaikan akun terlebih dahulu. Sudut mulut Dev terangkat sedikit. Pada saat ini, Joseph Zhou dan Barnett Yuan mengingat Simpson Qin, dan saat ini Simpson Qin sudah memelototi mereka. Bos Qin, jangan dengarkan omong kosong anak itu, bahkan jika piring gosip ini adalah kayu busuk, dengan Tuan Yuan di sekitarnya, aku bisa membiarkannya untuk meletakkan susunan Feng Shui di atasnya. Joseph Zhou berkata kepada Simpson Qin. Jangan bicara omong kosong, kembalikan uangnya. Simpson Qin menekan gagang di pinggangnya dan berkata dengan suara dingin. Joseph Zhou mengerutkan kening, uang telah diterima, tidak ada alasan untuk mengembalikannya. Bos Qin, Anda membeli barang-barang itu secara sukarela, bukan saya yang memaksa Anda, dan Anda juga telah menemukan tuan mata telapak tangan, Anda buta, apa hubungannya dengan saya? Setelah barang-barang saya terjual, mereka tidak bisa dikembalikan atau ditukar. Joseph Zhou berkata dengan dingin, dengan Barnett Yuan di sini, dia sama sekali tidak takut pada Simpson Qin, bahkan jika ini adalah ibu kota dan wilayah Simpson Qin, dia masih tidak takut, itulah sebabnya dia membawa Barnett Yuan kali ini. Jika itu masalahnya, maka aku akan mencegahmu meninggalkan ibu kota. Seperti yang dikatakan Simpson Qin, dia mengeluarkan pedang lembut dengan suara bersenandung, dan semburan cahaya menyilaukan terpancar dari pedang. Pada pandangan pertama, pedang lembut ini tidak biasa. Bersambung ke episode 59. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.